ini kita akan belajar materi proses evolusi bumi. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Pembentukan bumi membutuhkan waktu yang panjang. Demikian pula terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan yang ternyata juga memakan waktu yang lama. Ilmu paleontologi membaginya ke dalam beberapa tahap waktu geologis, dan tiap-tiap tahapan ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol. Adapun tahapan evolusi bumi yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut. Tahapan evolusi bumi yang pertama yaitu ada Arkaikum. Yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, dan yang keempat ada Neozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Masa Arkaikum. Masa Arkaikum atau biasa disebut Azoikum berasal dari bahasa Yunani yaitu A yang berarti tidak dan zon yang berarti hewan. Arkaikum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Adapun ciri dari masa Arkaikum yaitu keadaan bumi masih belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan, dan udara pada saat itu masih sangat panas, sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Masa yang kedua yaitu adalah Paleozoikum. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga sebagai zaman primer. Pada masa ini, bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini disebabkan karena telah terjadinya penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. Kemudian, pada masa ini sudah ada tanda-tanda kehidupan yang semakin jelas, yaitu dengan munculnya makhluk bersel satu seperti mikroorganisme, kemudian ikan, amfibi, dan reptil yang bentuknya kecil dan jumlahnya banyak. Yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga sebagai zaman sekunder. Adapun ciri dari masa Mesozoikum yaitu pada masa ini kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil semakin banyak. Adapun reptil yang hidup pada masa itu yaitu seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Pada masa ini burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah tingkatannya. Kemudian, yang keempat adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Adapun ciri dari masa Neozoikum yaitu pada masa ini keadaan bumi sudah mulai stabil. Kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam. Dan masa Neozoikum ini terbagi menjadi dua, yaitu menjadi zaman tersier dan kuarter. Selanjutnya, kita akan membahas zaman tersier. Pada zaman tersier, jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Binatang-binatang menyusui berkembang dengan baik dan primata sudah ada. Monyet dan kera sudah ditemukan pada masa ini. Zaman tersier ini dibagi lagi menjadi kala Paleosin, kala Eosen, kala Oligasen, kala Miosen, dan kala Pliosen.
Pembagian zaman Neozoikum yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman kuarter berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Tanda-tanda kehidupan manusia telah ditemukan pada zaman ini. Zaman kuarter dibagi menjadi dua bagian, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen atau Diluvium berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, kehidupan manusia mulai ada dan terjadi perubahan suhu yang mempengaruhi keadaan kehidupan. Banyak air yang membeku berubah menjadi es atau salju, terutama beberapa daratan yang berdekatan dengan kutub utara. Sedangkan wilayah yang berjauhan dari kutub mengalami musim hujan. Selanjutnya adalah zaman Holosen. Zaman Holosen atau Aluvium dimulai 20.000 tahun hingga dewasa ini. Pada masa ini muncul manusia cerdas atau Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang proses evaluasi bumi. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian dapat menerimanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan